Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 32,21 poin atau turun 0,48% ke 6.613,56 pada akhir perdagangan hari ini 13 Februari 2025. Emiten Prayogo Pangestu, Brand dan Cuan lanjut terkoreksi sementara Petrosi berhasil rebound. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah dengan pelemahan yang mix seiring dengan pergerakan bursa Asia lainnya. Pada akhir perdagangan IHSG melorot 32,21 poin atau turun 0,48% ke 6.613,56. Terpantau 6 indeks sektoral menguat, sedangkan 5 indeks lainnya di zona merah. Sektor properti memimpin penguatan terbesar, naik 1,61%, sebaliknya indeks transportasi terkoreksi paling dalam turun 0,64%. Emiten Prayogo Pangestu, Brand dan Cuan lanjut terkoreksi, sementara Petrosi berhasil rebound. Saham Telkom kembali terkoreksi setelah menguat kemarin. Saham Big Bank pun ditutup mix dengan saham Bank Mandiri berhasil rebound. Total volume perdagangan hari ini mencapai 13,80 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai 9,93 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup menguat 12,5 poin atau sekitar 0,28% ke posisi 16.363 rupiah per dolar Amerika. Sedangkan indeks dolar Amerika pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat terpantau melemah 0,38 poin atau 0,35% ke level 107,55. Untuk membahasnya lebih dalam saat ini kita telah terhubung dengan Octavianus Audi, Vice President, Head of Marketing Strategy and Planning Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat sore Mas Okta. Ya, selamat sore Bu. Pak Okta sehat? Alhamdulillah baik, terima kasih. Mas Okta, sebenarnya pada hari ini Ya, faktor apa sih yang kembali membebani IHSG untuk bangkit melanjutkan rebound kemarin? ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengingat ya, di awal pekan ini dimulai dengan adanya tarif baru impor 25% untuk komoditas baja dan juga aluminium. Ini semakin memberikan sinyal untuk pasar bahwa ketidakpastian akan tarif dan yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi atau menjaga inflasi di level yang tinggi ini semakin meningkat, sehingga memang ketidakpastian itu yang membuat pasar kita bergejolak. Dinamikanya juga cukup dinamis saat ini gitu ya, dengan kemarin mengalami kenaikan, dengan hari ini hampir berbalik 180 derajat. Jadi memang ini kami juga melihat bahwa pasar dan investor, khususnya investor asing, ini masih melihat bahwa peralihan ini atau aset yang mereka pilih saat ini adalah lebih ke dalam aset yang low risk atau bahkan safe havens. Dan kalau kita lihat data hari ini, harga emas ini sudah mulai bergerak lagi di atas 2.900 US dollar per troy ounce, yang dimana memang ini merupakan mendekati level all time high-nya emas, yang memang menjadi evidence bahwa para investor ini berlari atau beralih memilih untuk saham, komoditas atau aset yang lebih stabil, aset yang lebih terdampaknya lebih minim, yaitu biasanya mereka mengalihkan ke dalam emas gitu. Jadi memang kalau kita lihat hari ini juga yang sama, tetapi perlu dicatat ada satu momen lagi yang dimana White House mengumumkan bahwa kemungkinan Trump akan menggunakan tarif resiprokal. Jadi memang kebijakan-kebijakan Trump yang American First ini semakin membuat gejolak atau pasar itu jauh lebih dinamis dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Seperti itu Bu, kurang lebih. Baik Mas Okta, apakah aksi jual bersih asing ini masih dominan pada hari ini? Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi data per hari ini memang masih tekanan masih terjadi, bahkan dalam sepekan terakhir masih lebih dari 3 triliun terjadi asing keluar. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah bahas bahwa itu salah satu bentuk evidence-nya juga terlihat dari beberapa aset-aset safe havens, beberapa aset-aset low risk gitu ya. Ini kecenderungan lebih diburu oleh para investor gitu. Jadi memang terjadi aksi keluar ini juga cenderung menekan gitu ya, di tengah dinamika dan juga di tengah beberapa sentimen. Salah satunya juga terkait dengan gagal masuknya ke dalam indeks MSCI yang membuat harga brand ini sedikit menggoyang pasar juga ya. Kalau di mana kita lihat memang
Brand juga termasuk dalam salah dua gitu ya, top market cap yang ada di bursa efek, sehingga memang penurunannya juga berdampak terhadap yang lainnya. Sehingga ya memang kami melihat ini tekanannya masih cukup kuat. Pasar investor khususnya foreign juga masih menantikan kebijakan-kebijakan Trump berikutnya yang memang dikhawatirkan akan ada tarif-tarif baru. Dan kami dari sisi Indonesia juga yang khawatirnya adalah ketika Trump sudah mulai memasuki komoditas yang memang menjadi unggulan Indonesia, ini juga mulai berdampak negatif untuk pasar. Salah satunya adalah dari nikel. Itu, Bu. Baik, Mas Okta. Lalu Jerome Powell ini kan sudah 2 kali bersaksi di Senat Amerika Serikat. Nah, apakah The Fed ini masih berpeluang untuk melakukan pemangkasan suku bunga di tahun ini? Bagaimana analisis Anda, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita lihat testimoni terakhir ya, dan saya juga menonton gitu ya terkait dengan ada satu pertanyaan wartawan apakah Powell ini terdistraksi dengan adanya instruksi dari Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga. Ya, dari retorika jawabannya adalah memang kemungkinan dia tidak akan terpengaruh signifikan dan merasa Fed ini masih berada di dalam jalan yang benar. Dan kalau kita lihat dari testimoni hari sebelumnya, bahkan Fed juga mengatakan bahwa ini belum waktunya untuk menurunkan suku bunga. Dan kami juga berkaca pada data CME Fed Watch Tool yang memang melihat hanya terjadi pemangkasan suku bunga 1 kali di tahun ini, gitu ya, atau sebesar 25 basis point. Jadi memang ini di luar ekspektasi pasar dan memang narasi higher for longer ini justru akan membuat ketidakpastian itu semakin meningkat. Fluktuasi itu jadi semakin tinggi, termasuk dari emerging market, termasuk dari Indonesia. Jadi memang kami melihat para investor ini dengan higher for longer itu juga salah satu alasan atau reason yang memang membuat cenderung mengalihkan ke berbagai instrumen yang lebih stabil, yang lebih aman, yang lebih low risk gitu ya. Jadi memang ya salah satu indikasinya adalah seperti itu. Jadi memang masih kelihatannya belum dovish sikapnya, stand-nya masih sama. So kami melihat ini akan cenderung membebani pasar. Itu, Bu. Terakhir, Mas Okta, sebelum kita mengakhiri Ya, dialog kita pada sore hari ini, bagaimana analisis Anda untuk pergerakan IHSG esok hari dan saham-saham apa sih yang berpotensi mendatangkan cuan? ya, jadi kalau untuk esok hari gitu ya untuk tanggal 14 Februari memang kami masih berpandangan bahwa ISG kita masih akan bergerak mix gitu ya walaupun kecenderungan akan mungkin polanya dalam waktu jangka pendek ke depan lebih ke sideways gitu ya dalam rentang yang cukup pendek itu adalah di level 6.520 untuk supportnya dan resistennya adalah 6.700. So jika memang sudah mulai breakout 6.700 kami baru melihat adanya sisi konfirmasi bullish pada ISG gitu ya. Tetapi kalau misalkan ternyata masih dalam rentang level tersebut ya kami memperkirakan akan pasar masih akan hati-hati, pasar masih akan hold gitu ya dengan kondisi atau dinamika yang masih terjadi khususnya dari eksternal faktor. Dan untuk saham pilihan yang mungkin bisa diperhatikan gitu ya, di sini ada 3 saham dengan technical analysis. Yang pertama adalah ada MDKA dengan rekomendasinya trading buy dengan supportnya di 1550, resistennya berada di level 2000. Lalu yang kedua ada Bank Mandiri, lebih ke spekulatif buy dengan supportnya 4760 dan resistennya 5500 dan yang terakhir ada BSDE, rekomendasinya spekulatif buy, supportnya 850 dan resistennya di 1000. Itu mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk jangka pendek. Baik, terima kasih Octavianus Audi, Vice President Head of Marketing Strategy and Planning Kiwom Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya ya Pak Okta. Ya, terima kasih.